worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship you, turning lives around. Salam Jemaat Simpang Pulai, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar Anda semuanya? Percaya bahwa sekalipun kita ini lockdown, gereja tidak dibuka, tetapi iman kita, roh kita ini nggak pernah di lockdown. Roh kita akan tetap semakin terbuka, semakin lagi terbuka di dalam Tuhan. Dan ketika Anda pun bersatu dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan setiap hari dengan setiap renungan atau devosi yang saya bagikan kepada Anda setiap hari, saya percaya Anda semakin dikuatkan, Anda semakin tegar, semakin berdiri teguh melawan situasi ini. Dan saya percaya bahwa pikiran dan hati Anda semakin satu, semakin diteguhkan bahwa sekalipun dunia ini semakin tidak menentu, tetapi kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan-rancangan yang membawakan kehidupan yang penuh dengan harapan dan kehidupan yang pasti. Amin. Karena rencana Tuhan bahwa kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Oke. Nah, minggu ini saya akan membahas tentang kenapa sih harus iman. Masih seputaran tentang iman. Kenapa sih harus iman gitu loh? Why faith? Kemarin kita berbicara tentang kenapa iman itu penting. Ada 18 alasan yang saya berikan kepada Anda, dan kali ini saya mau bicara tentang why faith. Kenapa bukan kasih, kenapa bukan kekudusan, tapi kenapa iman gitu loh, yang adalah alat menukar dalam kerajaan Allah. Oke. Mari kita berdoa sebelum kita membahasnya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Tak pernah kami lupa untuk mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah lupa kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami dan satu-satunya yang memberikan kehidupan dalam hidup kami. Tuhan, kehidupan yang ada daripada-Mu itu ada di dalam diri kami. Oleh sebab itu kami berkata bahwa kami tidak bisa terputus dari Engkau. Menjauh daripada-Mu itu adalah suatu kutuk. Tetapi ketika kami tetap terus berada di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka kehidupan kami ini akan semakin berbuah dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan, buah-buah kebenaran yang bisa memberkati orang lain. Tuhan, sebagai ranting-ranting daripada Engkau, kami juga rindu untuk menerima setiap makanan yang sehat, nutrisi yang baik yang datang daripada-Mu untuk manusia roh kami, yaitu kebenaran firman Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Karena satu firman daripada Engkau itu bisa mengubah, bahkan itu bisa membawa kami ke level kehidupan kami yang berkelimpahan seperti yang diinginkan oleh Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami buka mata hati kami, bahkan kami mengizinkan Allah Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kami, memberikan kami pengertian yang besar, bahkan untuk pengkhotbah, memberikan firman, membukakan firman-firman yang datang daripada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sendiri yang berbicara lewat pengkhotbah, sehingga
para pendengar boleh menerima 100% ya setiap firman yang datang daripadamu dan setiap rencana yang sudah kau siapkan dalam kehidupan mereka sepanjang bulan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, why faith? Nah, banyak sekali orang berkata, khusus termasuk juga orang Kristen berkata bahwa saya punya iman, mereka punya iman. Tetapi pada kenyataannya ketika kita bergaul atau kita memiliki perbincangan dengan mereka, jarang sekali kita mendengar bahwa iman itu dibahas. Setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada mereka itu pasti perkataan-perkataan mungkin yang mereka dengar dari berita, dari surat kabar, apalagi dengan keadaan seperti begini. Tiap hari orang dengar virus corona. Amin. Jadi yang tiap hari mereka berkatakan itu adalah firman ketakutan. Tapi ketika Anda tanya apakah memiliki iman, mereka bilang, ya saya memiliki iman, saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya kita dapati bahwa sedikit sekali mereka memperkatakan iman. Sedikit sekali orang-orang Kristen itu memperkatakan tentang firman Tuhan, yaitu firman iman. Amin. Yang mereka katakan, kita akan temukan bagaimana iman itu diperbincangkan, bagaimana firman iman ini menjadi topik di dalam kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Mereka akan membicarakan iman ini ketika mereka berada di dalam gereja atau di dalam persekutuan ibadah. Di situ saja baru kita bisa mendengarkan firman-firman iman atau perkataan-perkataan yang menguatkan perkataan-perkataan iman. Ada amin? Apa saya mengatakan sesuatu yang bohong? Ya terus terang saja, saya mengalami sendiri ketika saya bergabung dengan teman-teman saya, apalagi ketika kami chat lewat WhatsApp, yang bahkan di Facebook pun semua yang keluar, sekalipun jari ini tidak bisa ngomong, tapi kata-kata yang mereka ketik dari setiap komen itu pastilah kata-kata yang datang daripada dunia atau kata-kata yang membicarakan tentang ketakutan, bukan iman. Amin. Oke, jadi kenapa iman? Mari kita lihat di sini. Supaya orang Kristen, saya sudah katakan sebelumnya bahwa mustahil bagi kita ini untuk menjadi orang Kristen, untuk percaya, untuk menjadi pengikut Kristus kalau tanpa iman. Amin. Nah, kita ini punya iman, kita jadi orang percaya karena kita beriman. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lewat iman kita. Dan menghidupi kekristenan ini pun tanpa iman itu mustahil. Amin. Jadi kita sepakat ya bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus, dan kehidupan kita ini pun, kehidupan kekristenan kita pun ini akan kita hidupi dengan iman. Karena Roma 1 ayat 17, mari buka Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Amin. Anda sudah ketemu Roma 1 ayat 17, kita baca bersama-sama. Roma 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Garis bawahi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, siapa orang benar yang dikatakan di dalam ayat ini? Apakah Anda orang benar? Amin. Kenapa Anda dikatakan orang benar? Anda pasti akan menjawab, ya kami jadi orang benar karena kami sudah menerima Yesus. Kami sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita lahir baru, roh kita ini dijadikan baru, disitulah kita dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita ini dikatakan orang-orang yang dibenarkan. Oleh itu disebabkan dikatakan di ayat ini orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang dikatakan bahwa Anda dan saya adalah orang benar, dan kita ini ditentukan oleh Allah untuk hidup oleh iman. Jadi kenapa iman? Karena orang benar, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dituntut atau diperintahkan untuk hidup oleh iman. Karena kalau Anda lihat dalam ayat ini tidak ada tanda seru atau tanda koma. Koma itu berarti masih ada pilihan. Anda bisa memilih, ada alternatif. Tetapi di sini saya bilang bahwa ini kayaknya sesuatu yang memang perintah. Karena itu titik. Kalau Anda orang benar, kalau Anda orang beriman, Anda harus hidup oleh iman. Anda dituntut atau dipanggil oleh Tuhan untuk hidup oleh iman. Nah, pewahyuan yang pertama dan yang terbesar yang kita dapatkan daripada iman ini adalah
ternyata iman kita ini, iman percaya kita kepada Yesus Kristus atau iman yang Allah berikan, di Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan kepada setiap anak-anak Tuhan ukuran iman. Jadi iman yang kita punya ini itu adalah sebuah cara hidup. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupi kekristenan ini hanya dengan iman. Jadi cara kita hidup ini cara untuk menghidupi kehidupan kekristenan kita. Jadi dikatakan di sini bahwa iman adalah cara kita berpikir. Iman adalah cara kita mempercayai. Amin. Ketika ada kabar buruk yang datang, isu-isu datang, masalah datang. Nah, cara kita berpikir itu bukan cara berpikir yang biasanya dunia berpikir, tapi cara kita berpikir, cara berpikir iman. Saya akan jelaskan nanti. Nah, iman ini ternyata pewahyuan daripada iman adalah cara kita berbicara. Is a way of speaking. Cara kita berbicara. Iman is a way of responding. Iman adalah cara kita berespon. Jadi iman ini adalah the only way to deal successfully with every issue. Jadi ternyata iman adalah satu-satunya cara untuk kita berurusan dengan yang namanya kesuksesan. Amin. Iman yang Tuhan taruh di dalam kita ini adalah cara untuk bisa selalu membawa kita di dalam yang namanya sukses. Anda mau sukses di dalam bisnis, Anda mau sukses sebagai seorang pelajar, Anda mau sukses sebagai seorang pekerja, Anda mau sukses sebagai seorang ayah, seorang bapak, Anda mau sukses sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Inilah cara satu-satunya cara untuk sukses dalam segala hal yang ingin Anda lakukan. Amin. Kita lihat Yesus bisa sukses di dalam segala sesuatu yang dia lakukan karena apa? Dia hidup di dalam iman. Dia beroperasi di dalam iman. Amin. Only way. Iman adalah satu-satunya cara. Faith is the only way to be successful. Amin. Jika Anda dalam kehidupan Anda tidak ada kesuksesan atau kesuksesan yang Anda hadapi itu hari ini sukses, besok nggak sukses, tahun depan sukses, tahun ini sukses, tahun depan nggak sukses, Anda cek. Apakah Anda hidup dengan iman atau Anda hidup di dalam kekuatan Anda sendiri atau dengan cara-cara dunia? Amin. Bisa ikutin saya sejauh ini? Haleluya. Jadi alasan kenapa itu disebut sebagai cara untuk kesuksesan atau membawa kita dalam kesuksesan ialah karena ini juga adalah bagaimana cara Allah hidup dan cara bagaimana Allah berfungsi, Allah bekerja, dan Allah bertindak, bahkan Allah beroperasi. Allah beroperasi dengan iman. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dituntut, ditunjuk, dipanggil oleh Tuhan untuk hidup oleh iman. Nah, hal besar tentang iman yang pertama yaitu faith is how the Father functions. Iman adalah bagaimana cara Allah berfungsi, bagaimana cara Allah beroperasi, bagaimana cara Allah bekerja. Amin. Kita mau lihat apakah benar Allah beroperasi, berfungsi, bertindak atau bekerja dengan iman. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayatnya yang ketiga. Oke, kita buka sama-sama Ibrani 11 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan, karena iman kita mengerti karena iman, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Garis bawahi, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ketika saya membaca konteks ayat ini, pikiran saya itu beralih ke Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini dikatakan karena iman kita tuh mengerti, kita paham. Ketika dikatakan bahwa dunia ini dijadikan, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat sekarang ini, Anda bisa lihat pohon, Anda bisa lihat ada langit, Anda bisa lihat ada laut, Anda bisa lihat ada tanah yang kita injak ini. Anda bisa lihat ada awan, Anda bisa lihat ada burung, ada binatang-binatang melata, bahkan jenis-jenis binatang melata ketika Anda lahir pun Anda nggak tahu. Ketika Anda tengok itu ada gitu loh. Nah, ini semua dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya.
Amin, melalui perkataan Allah. Jadi kita lihat aja lanjut di Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Garis bawahi bahwa apa yang kita lihat sekarang terjadi, yang sudah terjadi, yang sudah ada sekarang, itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat sebelumnya. Oke, Mazmur 33 ayat 6 dan ayatnya yang 9. Mazmur 33 ayat 6 dan ayatnya yang ke-9. Saya bacakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ayat 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Anda bisa lihat kan langit dan bumi, bahkan balik ke Kejadian 1. Ketika dunia ini masih gelap, ketika Allah lihat bahwa dunia ini gelap, Allah percaya di dalam dirinya, dia ingin membawa terang. Apakah terang waktu itu sudah ada? Belum, masih kegelapan. Baca Kejadian 1 ayat 1 bahwa dunia ini dikelilingi dengan kegelapan. Dan ketika Allah melihat gelap, dia mau memberikan terang. Tetapi terang itu belum ada. Jadi Allah melihat dulu apa? Dia mengandung, dia yakinin dulu bahwa dia melihat di dalam hatinya itu terang itu ada. Kemudian dia berkata-kata, dan Kejadian 1 berkata bahwa jadilah terang. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Oke, jadi apa yang kita lihat sekarang, terang yang ada. Kalau siang kita punya terang, malam kita punya gelap. Siang kita punya matahari, malamnya kita punya bulan dan bintang-bintang. Itu tadinya belum ada, tetapi dengan firman Allah beriman bahwa harus ada bulan, harus ada matahari, harus ada bintang, harus ada terang, dan kemudian terang itu jadi. Bisa lihat sejauh ini bagaimana langit dan bumi itu diciptakan. Allah menciptakannya dengan iman, dengan berfirman. Dengan iman dia percaya bahwa itu harus ada dan itu ada. Alkitab juga memberitahu bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya, bahkan malaikat pun itu dari hembusan nafasnya. Amin. Dari hembusan nafasnya. Anda melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Amin. Dia berikannya kita nafasnya, dan kemudian kita hidup. Yang tadinya kita ini nggak ada, tetapi ketika Allah melihat bentuk manusia, dia ingin membuat manusia supaya bisa berhubungan dengan dia, supaya punya fellowship, persekutuan dengan dia. Dibuatlah kita segambar dan serupa dengan dia. Tetapi untuk membuat manusia ini hidup, jadi saya bilang kalau cuma jadi boneka, waktu Allah buat kita ini tanpa ada nafas kehidupan dari Allah, itu masih boneka doang. Masih bisa kita main-main kayak BRB gitu loh, masih kita bisa mainin. Tetapi ketika ada nafas hidup, maka manusia itu hidup. Anda dan saya pun akhirnya hidup, kita ada di dunia ini. Haleluya. Jadi di sini kita lihat dari ayat yang tadi sudah kita lihat bagaimana Allah bekerja. Iman, why faith? Karena iman adalah cara Allah berfungsi, cara Allah hidup, cara Allah bekerja, cara Allah membawa segala sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada dengan firman iman. Di Alkitab yang kita punya ini, segala sesuatunya yang dikatakan di sini adalah firman iman. Haleluya. Nah, Allah nggak pernah berfungsi di dalam ketakutan. Pernah baca dari Alkitab bahwa Allah takut, jangan-jangan terang nggak jadi nih. Oh, Allah takut, maybe kalau waktu dia menciptakan manusia, tiba-tiba manusia ini nggak jadi ya, terus gimana? Pernah nggak waktu Anda sekolah, SMP kalau nggak salah, saya nggak salah, ada pelajaran kimia. Kita suka bereksperimen. Campur ini, campur itu, pasti jadi begini. Atau kita campur warna ini, campur warna itu. Pernah ngalamin nggak? Mau jadi warna pinginnya, harusnya warna pink, merah muda, tapi waktu kita campur dia jadi warna ungu. Ya kan? Aduh, jangan-jangan bagaimana eksperimen, tes sana, tes sini, tes sana, tes sini. Apakah Anda pernah baca dalam Alkitab kalau Allah itu selalu coba aja lah. Kali aja jadi bulannya yang bentuknya bulat atau bentuknya separuh, atau coba aja lah apa bintang ini bisa jadi apa? Segi 4, atau dia jadi kayak segi 5 begitu bintang. Enggak. Allah bukan orang yang ragu-ragu ketika dia menciptakan sesuatu. Ketika tadi kita sudah baca bahwa Allah, apa yang kita lihat ini terjadi dari apa yang tidak lihat. Jadi Allah memanggil apa yang enggak ada menjadi ada. Nah, ketika Allah memanggil apa yang enggak ada menjadi ada, dia panggil itu dengan iman. Allah tahu pasti bahwa akan seperti itu bentuknya. Oleh sebab itu, why faith? Karena itulah cara Allah hidup. Allah hidup dengan beriman. Allah hidup dengan
eh, bekerja dan dengan iman yang dia yakin bahwa ini pasti akan ada. Sekali lagi bahwa di sini kita tidak melihat bahwa Allah itu berfungsi dalam ketakutan, dalam ketidakpercayaan. Tetapi Allah percaya. Bahkan ketika manusia pun berbuat dosa dan kehilangan hubungan dengan Allah, Allah masih beriman kepada kita. Amin. Bagaimana Anda tahu bahwa Allah beriman dengan kita? Dia kirim anaknya. Dia kirim anaknya mati karena dia percaya bahwa dengan adanya Yesus Kristus dikirim ke bumi untuk menjadi anak manusia, jadi seperti kita, supaya manusia bisa melihat Allah yang hidup di tengah-tengah kita, Allah yang sudah menjadi daging. Ketika dia memberitakan tentang siapa Allah, dan ketika Yesus memberitakan hidup dalam kerajaan Allah, kebenaran-kebenaran diberitakan, Allah punya iman bahwa manusia yang diciptakan ini, manusia yang dikasihnya ini bisa kembali kepadanya. Amin. Kalau kita aja melihat anak-anak kita atau kita melihat teman-teman kita yang sudah menjauh daripada Tuhan, kita bisa putus asa. Kita sudah bilang, ya Tuhan, kami sudah coba berbagai cara, tapi dia nggak mau. Dia tetap masih aja mau murtad. Dia masih aja hidup dengan jalan-jalannya sendiri. Dia bilang dia masih mau melakukan dengan caranya. I did it my way. Atau Anda sendiri yang masih melakukan dengan cara-cara sendiri. Anda lihat di sini, kita putus asa, kita bahkan kehabisan jalan, kita bahkan udah stres, nggak tahu arus semoga bagaimana lagi. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tetap beriman bahwa Anda harus berhasil. Tuhan beriman bahwa Anda harus mengalami kehidupan yang luar biasa yang sudah Yesus berikan kepada Anda. Ketika Anda sakit, Anda punya iman. Allah punya iman bahwa Anda harus sembuh. Karena itulah yang diberikan kepada Yesus mati di atas kayu salib supaya Anda sembuh. Ketika ada virus corona ini, Anda punya iman. Allah punya iman bahwa Anda sanggup untuk mengusir, bahkan mengikat, bahkan menghancurkan virus corona itu. Amin. Haleluya. Jadi Allah melakukan segala sesuatu untuk kita. Allah menciptakan segala sesuatu yang gak kelihatan menjadi ada untuk kita. Allah kirim anaknya untuk mati di atas kayu salib. Buat manusia, buat siapa? Buat kita ini yang dia ciptakan segambar dan serupa Allah. Buat kita ini yang disebut anak-anaknya. Buat kita ini yang dia pisahkan, yang dia set apart. Supaya kita ini tidak jadi seperti dunia ini. Orang-orang dunia, orang-orang yang gak punya Tuhan. Hidup dalam ketakutan, tidak punya iman. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan keluarganya yang kaya. Uang, jabatan. Tetapi kita ini memiliki Allah, memiliki Tuhan yang melindungi kita. Itu yang Allah inginkan. Dia ciptakan segala sesuatunya demi keuntungan kita. Tetapi untuk mencapai semuanya itu yang dia tuntut hanya satu. Believe in God, have faith in God. Itu yang Yesus katakan. Amin. Nah, mungkin Anda bisa Anda bisa lihat di dalam Yohanes 17, di situ kita dapatkan bahwa Yesus berdoa, doa-doa yang mengagumkan, doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang keluar daripada iman, doa yang beriman. Salah satu dia berkata bahwa Bapa, jadikan mereka ini satu dengan kita. Siapa yang dia minta? Mereka ada di dalam dunia ini. Siapa yang ada di dalam dunia ini? Anda dan saya yang hidup di dalam dunia ini. Dan Yesus tahu bahwa akan ada banyak masalah, akan ada banyak sakit penyakit, bahkan masalah-masalah yang besar, pandemi. Begitu banyak kesengsaraan terjadi. Dan waktu itu Yesus belum terangkat ke surga dan dia minta, Bapa, aku meminta supaya mereka ini menjadi satu sama seperti Yesus menjadi satu dengan Bapa. Begitu juga Bapa dengan Yesus. Yesus berdoa supaya itu terjadi dengan kita. Kita menjadi satu dengan Bapa. Dan saya percaya sekarang doa Yesus sudah terjawab. Kita ini orang Kristen, Anda di mana-mana. Anak-anak Tuhan ada di mana-mana, dan kita satu. Kita memiliki satu Tuhan, kita memiliki satu roh. Ketika ada bahaya kelaparan di Afrika, kita berdoa buat mereka. Itu yang dinamakan satu. Amin. Itu yang Allah inginkan, supaya kita menjadi satu di dalam Dia. Satu di dalam kita memiliki teman-teman seiman. Jadi teman-teman seiman ini bahwa kita ini tidak akan pernah melupakan saudara-saudara kita yang mengalami masalah, yang mengalami malapetaka, yang mengalami kecelakaan. Amin. Yesus berdoa untuk itu. Anda mungkin berdoa, oh ya, tapi kan ada pihak-pihak penentang, ada yang nggak percaya Tuhan, nggak pernah belum menerima Tuhan, bahkan ada yang anti Christ, bahkan ada yang di Timur Tengah sana, saya lupa namanya, yang berusaha untuk membunuh orang Kristen. Tapi Yesus percaya bahwa satu waktu kita ini akan tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Kita ini menjadi satu dengan Bapa.
Itulah kenapa iman, karena dengan iman saja itu bisa menggerakkan Tuhan untuk bisa melindungi kita. Dengan iman Yesus berdoa kepada kita supaya kita ini dijaga, dipelihara di tengah-tengah krisis virus corona pun, di tengah-tengah kita nggak bisa keluar kemana-mana, setiap negara mengunci pintu masuk keluarnya. Tetapi inilah doa Yesus bahwa kita tetap satu, kita tetap dijaga oleh Bapa. Amin. Satu pun tentara di dunia ini, polisi pun di setiap negara di dunia ini nggak bisa menjaga kita dari virus corona. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup memelihara kita, memagari kita supaya kita ini tidak terkontaminasi dengan virus-virus corona atau kena panah-panah daripada si jahat. Amin. Imanmu lah yang kemudian membuat Allah memelihara kita. Iman Yesus lah yang waktu dia berdoa itu yang membuat Allah bekerja untuk melindungi kita. Amin. Haleluya. Jadi Anda bisa lihat sini bagaimana, kenapa iman, karena itulah cara Allah bekerja. Itulah cara Allah beroperasi, dan Allah hidup dengan iman. Orang benar akan selalu hidup dengan iman. Saya orang benar, saya akan selalu hidup dengan iman. Saya tidak akan pernah hidup dengan ketakutan. Orang akan bilang kan masih manusiawi untuk bisa takut. Mulai sekarang, saya dulu bilang oke, memang manusiawi kita takut. Enggak. Saya sekarang diingatkan oleh firman Tuhan. Anda dan saya sekarang diingatkan oleh firman Tuhan. Kita ini bukan orang-orang dunia. Kita ini bukan orang biasa-biasa saja. Amin. Kita ini anak-anak kerajaan Allah yang ditaruh di dunia ini. Memang memiliki tubuh sama, tubuh manusia. Tetapi roh kita ini berbeda. Kita bukan memiliki roh ketakutan yang datang dari dunia. Amin. Kita ini memiliki roh Allah, yaitu roh damai sejahtera, kuasa, dan bahkan pikiran yang sehat. Kalau Anda baca bahwa kita ini Allah nggak kasih roh ketakutan, tetapi roh kasih kuasa dan pikiran yang sehat, sound mind. Amin. Ketika orang-orang dunia mulai stres dengan keadaan nggak ada makanan, kita punya pikiran yang jernih karena kita tahu apa? Kita percaya bahwa Bapa kita akan melindungi kita, Bapa kita akan mencukupi segala keperluan kita. Uang mungkin nggak ada. Zaman sekarang ini orang akan bilang bahwa pekerja mungkin Anda anak Tuhan, Anda bekerja sebagai pekerja harian, dan ketika perusahaan Anda tutup, Anda tidak dibayar, tapi Anda nggak perlu takut. Kenapa? Karena Anda percaya bahwa Anda orang benar, Anda akan selalu hidup dengan iman percayamu bahwa Bapa akan mencukupi. Bagaimanapun caranya, Tuhan akan mencukupi supaya keluarga saya ini dapat makan. Amin. Anda nggak harus pulang ke rumah atau duduk-duduk di rumah karena lockdown kemudian komplain, mulai menyalahkan ini itu, mulai itu. Tidak. Ketika Anda duduk dalam situasi seperti ini, orang benar akan hidup dengan iman. Orang benar dituntut untuk iman. Engkau akan berdiri, Tuhan, masalah ini tidak akan bisa menghentikan aku untuk tetap mempercayai Engkau, untuk tetap memuji, bahkan untuk memuliakan Engkau, bahkan tetap menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Amin. Nah, ketika Anda memuliakan Tuhan, ketika Anda mulai menggerakkan iman Anda, men-stir up atau menggerakkan iman yang ada di dalam Anda ini, Anda percaya bahwa Allah pasti akan berbuat sesuatu. Karena Yesus berdoa, Tuhan, aku tidak berdoa supaya Engkau mengambil mereka, keluarkan mereka dari masalah ini. Tidak. Tetapi Yesus berdoa bahwa jaga mereka, pelihara mereka di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami malapetaka ini. Yesus tidak berdoa supaya kita ini dipisahkan dari sini. Enggak. Dia berdoa supaya Allah memelihara kita. Jadi doa Yesus itu supaya dalam keadaan apapun juga, resesi atau dalam keadaan jemaat-jemaatku, anak-anak Tuhan ini tidak punya makan, Allah memelihara mereka. Bagaimana cara Allah memelihara mereka saya nggak tahu, tapi yang saya percaya bahwa Allah bisa memelihara kita. Amin. Sampai sekarang pun saya mau nanya, apakah Anda kekurangan makanan? Apakah Anda udah mulai meminta-minta makanan kepada orang lain karena Anda sebagai anak Tuhan nggak punya makanan lagi? Bahkan saya dengar ada orang WA ke saya, ada orang-orang bahkan mereka itu istilahnya mereka itu punya bisnis, mereka berpikir tentang kalian. Anak-anak di kilang hostel itu bagaimana mereka mau keluar untuk beli makan? Apa makanan mereka masih ada? Ada yang udah WA saya, kami mau bantu untuk begini, untuk begitu. Mau kasih makanan ini, apakah cukup atau untuk begini, untuk begitu? Amin. Saya percaya Tuhan bisa kirim orang-orang untuk bisa memberkati Anda. Jadi bagi Anda yang hari ini memang tidak bekerja dan penghasilanmu yang dibayar harian, jangan takut. Bapa kita itu terlalu sanggup untuk bisa mencukupi kebutuhanmu. Amin. Orang benar akan selalu hidup oleh iman. Haleluya. Nah,
Jadi di sini kita sudah tahu bahwa kenapa iman itu penting. Ternyata iman itu adalah bagaimana cara hidup, dan kita semua ini dituntut untuk bisa hidup dengan seperti cara Allah hidup, yaitu dengan beriman. Nah, di Roma 4, kalau Anda baca Roma 4, itu berbicara tentang bagaimana Abraham yang hidup mengikuti Allah. Seberapa banyak daripada kita yang tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Amin. Kita ini dibilang adalah keturunan Abraham. Kita menjadi keturunan Abraham, anak-anak Abraham ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus. Dan kita dikatakan sebagai keturunan Abraham, pewaris berkat-berkat Abraham yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kita termasuk salah satunya, kita ini adalah anak-anak Abraham. Kita ini adalah pewaris dari anak-anak Abraham. Kenapa kita jadi pewaris? Karena kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam Roma 4 dikatakan Abraham memiliki iman dan dia hidup di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Jadi saat kita membicarakan iman dan memiliki iman dan hidup dengan iman, kita ini tidak hanya membicarakan tentang prinsip atau tidak membicarakan tentang pengajaran tentang iman, tetapi kita membicarakan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oke? Jadi kalau Anda hidup sebagai orang Kristen, hidup dengan beriman, setiap hari ngomong hal-hal yang beriman. Bangun pagi hari, wow, matahari pasti bersinar dengan indah. Karena itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan matahari. Amin. Nah, malam hari pun ketika Anda pergi tidur, wow, terima kasih Tuhan karena saya akan tidur dengan pulas. Mungkin Anda punya masalah dengan nggak bisa tidur. Tetapi ketika Anda hidup dengan beriman, cara berpikir Anda pun, cara berbicara Anda pun, cara merespon Anda pun, sekalipun kadang tubuh Anda ini nggak mau tidur, tapi itu berlawanan dengan apa yang Anda alami. Nah, iman di sini dikatakan bahwa kau ubah. Apa yang tidak kamu inginkan itu kau ubah. Amin. Kalau Anda tidak suka tinggal di rumah, kau perkatakan sesuatu untuk mengubah keadaanmu. Amin. Nah, Allah sendiri begitu. Allah nggak suka dengan kegelapan, tetapi dia memperkatakan sesuatu supaya kegelapan itu berubah menjadi terang. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika ada sesuatu bisnismu, ini syarat, bisnismu nggak maju, Allah tuntut engkau sebagai anaknya, sebagai anak-anak yang beriman, anak-anak yang hidup dengan iman, perkataanmu itu harus mengubah bisnismu ini supaya dia itu menjadi sukses. Ingat tadi saya bilang bahwa iman adalah salah satu cara untuk membawa kita di dalam kesuksesan yang Tuhan tentukan untuk kita. Anak Anda mungkin pelajarannya aja di sekolah di bawah harapan Anda, atau Anda yang tadinya sedang belajar untuk bisa masuk ke universitas yang Anda inginkan, tetapi nilai-nilai Anda ini tidak memungkinkan masuk ke situ, perkatakan sesuatu. Amin. Karena iman itu memanggil apa yang nggak ada menjadi ada. Jadi Anda memanggil klien-klien, Anda memanggil pembeli-pembeli untuk bisa datang dan membeli setiap produk-produk dari bisnis Anda. Oke, kilang-kilang mau tutup, Anda kerja di situ, Anda panggil, Anda perkatakan sesuatu untuk mengubah sesuatu yang menghentikan kilang ini untuk bisa berjalan kembali. Nah, itulah tujuannya kenapa Anda itu dikasih iman dan supaya hidup dengan iman. Bukan ya kami ini udah mulai kehilangan penghasilan. Ya tadinya tiap bulan ada OT, sekarang udah nggak ada OT. Bahkan sekarang pun kerja pun itu kita udah tinggal sebagian doang, sebagian yang kerja. Kalau Anda melihat situasi seperti begini, katakan sesuatu dan ubah itu. Di dalam setiap doa kita setiap minggu saya katakan bahwa berdoa, mengucap syukur, perkatakan berkat atas kilang-kilang Anda. Karena itu yang Anda inginkan. Amin. Allah tidak bisa bertindak kalau Anda tidak memperkatakan sesuatu yang beriman, sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Panggil yang nggak ada menjadi ada. Amin. Tadi di Roma kita udah baca bahwa segala sesuatu yang terjadi ini yang bisa kita lihat ini terjadi dari sesuatu yang tidak ada dan kemudian ada. Haleluya. Nah, begitulah cara kita berfungsi sekarang. Begitulah cara Allah berfungsi. Kita ini dituntut. Kita bukan cuma disuruh pilih, tapi Allah menentukan kita untuk hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak kita Abraham, setiap langkah yang dia ambil dikatakan disitu sebagai langkah iman. Amin. Setiap langkah kita ambil ini memerlukan iman. Langkah berikutnya yang kamu ambil, kau memerlukan iman. Amin. Memerlukan
suatu ketaatan. Langkah berikutnya seperti Abraham ketika dia dipanggil Allah untuk keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim, dia nggak tahu mau kemana. Allah cuma bilang keluarlah dari kampung halamanmu, dari negaramu, dan dia cuma berkata yes Lord. Itu langkah pertama diambil keluar, dan akhirnya langkah berikut Tuhan nggak kasih dia rencana begitu panjang. Begitupun dengan bisnis kita, kehidupan kita. Tuhan, kalau Tuhan kasih semuanya dalam kasih tahu kita semua, otak kita ini nggak cukup menampungnya. Kita nggak tahu segala sesuatu, tapi Allah tahu. Nah, bagaimana Allah mau kasih tahu ke kita? Dia cuma kasih kita iman supaya apa? Mempercayai bahwa segala sesuatu yang Allah buat itu baik buat kita. Ketika kita percaya Allah menuntun kita ke tempat-tempat yang penuh dengan kemenangan, tempat-tempat yang akan memberikan buah-buah yang terbaik, makanan yang terbaik yang bisa kita makan di situ, bahkan hasil terbaik. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda akan selalu mengikuti Tuhan dan tidak akan nanya, Tuhan kau mau bawa kemana saya? Orang yang beriman akan berkata, Tuhan, dimanapun kau tempatkan aku, saya percaya disitulah tempat aku memakan hasil yang terbaik dari negeri itu. Amin. Itu yang dikatakan oleh Yesaya 1 ayat 19. Jika engkau taat dan mau mendengar, engkau akan memakan hasil baik dari negeri tersebut. Hasil baik loh, bukan hasilnya yang keempat, kelima, tapi hasil baik, hasil yang terbaik dari negeri tersebut. Hasil yang terbaik dari negeri Malaysia kau yang makan. Kenapa? Karena kau taat, karena kau beriman dan kau mau mendengar. Bukan tiap kali kau disenin Tuhan mau ngapain lagi ya. Tuhan ngapain? Ketika ada masalah datang, salahkan Tuhan. Ketika ada pandemik, salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa kau nggak berbuat sesuatu? Bukan bagian kita untuk bertanya kenapa Tuhan, kenapa nggak berbuat sesuatu. Bagian Anda untuk mengatakan sesuatu kepada keadaanmu. Amin. Di saat kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi di saat ada sesuatu yang menghalangi langkah kita, ada sesuatu yang membuat bisnis kita nggak jalan, ada sesuatu yang membuat keuangan kita ini kurang, Anda akan perkatakan dengan iman supaya itu berubah. Amin. Uang datang di dalam nama Yesus. Kalau nggak punya duit, uang datang. Setan angkat tanganmu dari uangku. Dan malaikat-malaikat bawa sekarang keuangan, penyediaan yang Allah sudah sediakan buat saya hari ini, yang Allah sudah sediakan kekuatan buat saya hari ini, bawa saat ini juga di dalam nama Yesus. Inilah yang akan mengubah keadaan kita. Why faith? Karena iman adalah gaya hidup orang percaya. Iman adalah gaya hidup Allah. Amin. Orang benar akan selalu hidup oleh iman. Ada amin. Jadi kalau Anda orang benar, katakan Anda akan selalu hidup oleh iman. Dan perkataan-perkataan Anda, setiap ucapan-ucapan Anda, setiap kali Anda bercanda, yang akan keluar itu adalah perkataan-perkataan iman. Oke? Ada amin. Haleluya. Nah, saya percaya kita pembahasan firman Tuhan kita sampai di sini. Dan jemaat-jemaat Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa jika Anda rindu untuk memberi perpuluhan dan persembahan, Anda boleh transfer, Anda boleh deposit, atau Anda boleh lakukan lewat CIMB Clicks dengan segala cara. Dan Anda sudah tahu, saya sudah bagikan kemana Anda harus mengirim perpuluhan dan persembahan Anda. Oke, saya juga akan membahas tentang perpuluhan sedikit di sini karena ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak mengerti tentang perpuluhan. Nah, ada bahkan yang berkata bahwa kalau mereka memberi perpuluhan itu hanya membuat pendeta itu kaya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan memang tidak memaksa kita memberikan perpuluhan. Tetapi di Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10 Tuhan berkata bahwa muliakanlah aku dengan penghasilanmu. Muliakan Tuhan, hormati Tuhan dengan penghasilanmu. Itu termasuk dengan 10%. Jadi perpuluhanmu itu, ketika kita memberi perpuluhan, kita memuliakan Tuhan. Ayat 10 pun dikatakan bahwa ketika Anda memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka Allah sendiri akan memenuhi setiap lumbung-lumbung. Bahkan bejana pemerahanmu itu akan selalu ada, tersedia, bahkan berlimpah-limpah kalau dikatakan di Lukas 6 ayat 38. Tapi kembali lagi saya katakan, ketika Anda memberi perpuluhan, motivasimu yang
Tuhan lihat motivasimu. Yang pertama, Anda mengasihi Allah. Yang kedua, Anda tahu bahwa segala sesuatu yang Anda miliki, keuntungan yang Anda dapatkan, bahkan kesuksesan di dalam bisnis yang Anda dapatkan, itu Anda dapatkan karena Tuhan yang menolong Anda. Tuhan yang memberikan Anda hikmat untuk berbisnis. Tuhan yang mengirim pelanggan-pelanggan di dalam bisnis Anda sehingga bisnis Anda semakin naik. Jadi inilah motivasi yang Tuhan inginkan, bahwa ketika Anda memberi perpuluhan dan persembahan bukan karena disuruh, atau bukan karena pendeta mengingatkan, atau bukan karena ikut-ikutan, atau karena memang orang Kristen disuruh beri perpuluhan saya memberi, bukan seperti itu. Tapi motivasilah yang membuat perpuluhan dan persembahan Anda ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri terutama. Nah, di dalam Kejadian 14 itu kisah tentang Abraham. Pada zaman itu Tuhan tidak berbicara kepada Abraham untuk memberi perpuluhan. Tetapi kita lihat di sini. Tadi saya sudah bahas bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai Tuhan. Jadi Abraham adalah orang yang beriman. Dia tahu bahwa setiap kemenangan yang dia miliki. Di Kejadian 14 dikatakan bahwa Abraham itu dia merebut, dia berperang dengan raja-raja yang menahan keponakannya Lot. Dengan 300 orang yang ada di dalam rumahnya, dia bisa mengalahkan mereka. Dan Abraham tahu bahwa keberhasilan, kemenangan dia dengan mengalahkan raja-raja ini dan mengembalikan keponakannya si Lot yang disandra atau yang jadi tahanan orang-orang ini, tahanan perang, itu semua karena Allah lah yang ada di pihak dia, Allah lah yang berperang dengannya sehingga mereka berhasil. Nah, ketika di Kejadian 14 ayat 17, keluarlah Raja Melkisedek, Raja Salem. Nah, dia membawa roti dan anggur. Nah, Melkisedek ini adalah seorang imam Allah yang tinggi. Seorang imam Allah pada waktu itu. Dan dia memberkati Abraham. Ketika Abraham pulang dari pertempuran itu, Melkisedek datang dan dia memberkati Abraham. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham? Melkisedek nggak bilang Abraham kasih perpuluhan kepada Tuhan, tidak. Tapi Abraham langsung memberikan 1/10 dari hasil jarahan, hasil kemenangan yang didapatkan dari pertempuran itu kepada Melkisedek. Kalian lihat di sini bahwa Abraham paham sekali bahwa apa yang dia miliki itu, bahkan hidupnya ini, bahkan nafas hidupnya ini, bahkan kepintaran yang dia miliki, ketangkasan berperang yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari kekuatan dia sendiri. Makanya dikatakan dia menaati Amsal 3 ayat 9 dan 10. Dia hormati Tuhan dengan apa yang dia punya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai keturunan Abraham. Ketika kita mendapatkan setiap penghasilan yang kita miliki, mungkin dari gaji, mungkin dari hasil bisnis, atau mungkin dari bonus, atau Anda diberkati oleh keluarga Anda, oleh teman Anda, dikasih mungkin 100 ringgit atau dikasih 10 ringgit. Nah, dari situ kita ambil 10% untuk apa? Menghormati, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita dapatkan. Amin. Nah, saya cukup penjelasan tentang perpuluhan ini akan saya bahas kemudian, tetapi semua yang kita lakukan di sini itu Alkitabiah. Bukan hanya rekayasa dari gereja FGA atau rekayasa dari pendeta supaya mereka bisa dapat uang, tetapi ini sesuai dengan Alkitab yang berkata bahwa hormati Tuhan dengan 1/10 dari penghasilanmu. Bahkan kalau di dalam Kejadian Lama dikatakan buah sulung. Amin. Tapi bagi kita, setiap apa yang kita dapatkan, kalau itu increase atau peningkatan dari bisnis atau dari gaji kita akan selalu memuliakan Tuhan dengan perpuluhan dan bahkan persembahan kita berikan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa kami ini orang-orang yang beriman, kami ini orang benar, dibenarkan di dalam Kristus Yesus, bahwa kami ditunjuk, bahkan diminta untuk hidup dengan iman. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan yang Kau berikan kepada kami, karena iman adalah gaya hidup Allah, iman adalah cara Allah bekerja, dan iman adalah cara Allah berespon. Begitupun dengan kami, sekarang kami tahu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kami pun harus hidup dengan iman, berbicara, berespon, bekerja dengan iman. Terima kasih Tuhan
untuk kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan juga Tuhan aku memberkati setiap orang yang sudah memberi dan akan memberikan perpuluhan dan persembahan mereka. Tuhan, Engkau melihat motivasi mereka, hati mereka, di mana mereka menghormati Engkau. Bahkan firman-Mu berkata, siapa yang menghormati aku, mereka akan dihormati. Tuhan, terima kasih karena hati mereka ini hati yang tulus untuk mau menghormati Engkau, yang memberikan kekuatan kepada mereka, yang memberikan hikmat bagaimana berbisnis, bagaimana bekerja, dan bahkan Engkau sendiri yang memberikan mereka kekuatan untuk menghasilkan kesuksesan dalam bisnis dan juga pekerjaan mereka. Tuhan, bahkan bagi mereka yang bersekolah, Tuhan Engkau sendiri yang memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang bagus, bahkan yang mereka kehendaki sesuai dengan kemauan mereka itu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi, dan Yesus, Engkau adalah Imam Agung, Engkau yang menerima setiap persepuluhan dan persembahan jemaat-Mu ini, dan di dalam pertukaran yang Engkau memberikan mereka penyediaan yang berlimpah-limpah. Engkau memberikan kepada mereka damai sejahtera dalam pikiran hati mereka, bahkan Engkau senantiasa menuntun mereka, Allah Roh Kudus senantiasa menuntun mereka di jalan-jalan yang menuju keberhasilan, jalan-jalan yang menuju kemenangan, dan jalan-jalan yang menuju kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. God bless you. Bye.